Selamat siang Ibu Eee, Ria. Apakah Ibu Selamat ada siang. waktu luang hari ini? Oke, selamat siang Ibu Neni. Saya ada waktu Ibu Neni. Ada apa itu ya Ibu? Kalau boleh saya tahu ada Mohon apa Bu? maaf, mohon maaf Bu, saya mengganggu waktunya. Mhm. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya Bu. Oke, masalah apa itu ya Bu? Kalau boleh tahu, coba Ibu ceritakan. Mana tahu saya bisa bantu Bu. Sebenarnya Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Mhm. Oke, masalah apa itu ya Bu? Kalau boleh tahu, boleh diceritakan Bu? Begini Bu, di kelas saya itu ada yang membuat saya merasa tidak nyaman. Yang Mhm. merasa itu misalkan nih ada siswa yang suka buat keributan. Udah Mhm. gitu ketika dia buat keributan dia tidak mau belajar, Bu. Seperti itu. Itu yang sangat mengganggu saya ketika saya mengajar, Bu Ria. Oh, eee, boleh ceritain Bu, bagaimana Ibu bisa merasakan perasaan yang seperti itu gitu? Pada saat saya mengajar, Bu, Mhm. ada 6 orang siswa Iya. yang sering sekali mengganggu pembelajaran saya. Mhm. Jadi mereka suka ribut, suka lempar-lempar sampah. Bahkan pada saat saya mengajar mereka sering tertawa, Bu. Jadi hal itu bisa membuat saya kurang nyaman ketika berada di kelas mereka. Gitu Bu Ria. Itu setiap Ibu masuk, yang 6 orang ini melakukan hal yang sama, Bu, seperti itu? Iya benar Bu. Setiap saya masuk ke kelas mereka, pasti yang 6 orang ini yang selalu buat ulah ketika saya masuk di kelas mereka. Oke. Nah, ini kan berarti Ibu sudah beberapa kali ya, Bu, dalam masuk di kelas itu. Nah, apakah ada, tindakan Ibu misalnya mencari solusi, atau misalnya berdiskusi gitu, Bu, sama anak yang 6 ini, Bu? Sudah Bu, saya sering melakukan, saya panggil mereka satu persatu. Mhm. Yang pertama saya panggil yang paling parah Bu, itu Mhm. namanya Levi dan Rehan. Nah, dari yang dua ini, mereka yang paling sering mengganggu pelajaran saya. Nah, si Rehan ini, dia tidak mengganggu temannya, Bu, tapi dia suka tidur di kelas, malas, seperti itu. Nah, kalau si Levi, dia tidak mau belajar, bahkan dia sering mengganggu temannya, seperti itu, Bu Ria. Jadi saya merasa paling kurang nyaman lah kalau di kelas mereka, seperti itu, Bu Ria. Oke. Kalau boleh tahu mengganggu yang gimana nih, Bu? Dia kan tadi Ibu bilang si Levi mengganggu itu, temennya. Yang mengganggu yang seperti apa, Bu, yang membuat Ibu kayaknya kurang nyaman nih, saya lihatnya gitu, Bu? Misalkan nih, pada Mhm. saat kami sudah belajar nih, misalnya metode pembelajarannya yang saya buatkan misalnya diskusi kelompok nih. Iya. Jadi dia Mhm. satu kelompok dengan temannya. Nah, temannya ini pada saat belajar diganggu oleh si Levi ini. Bukan cuma Mhm. satu kelompoknya, Bu. Dia juga Mhm. mengganggu kelompok yang lain seperti itu, Bu Ria. Jadi saya kurang eh, saya sangat bingung menghadapi si Levi ini. Saya sudah tanyakan ke teman-teman yang masuk ke kelasnya juga, dia juga Mhm. bertingkah seperti itu, Bu Ria. Jadi saya pikir hanya di mata pelajaran saya aja dia bertindak seperti itu. Ternyata si Levi ini di semua bidang studi yang guru masuk yang ke dalam ke kelas mereka itu dia juga bertindak seperti itu, Bu Ria. Begitu. Oke. Nah, itu berarti Ibu udah ngasih stimulus dan nyari solusi, ngasih diskusi ya, Bu, ya, sama anaknya. Nah, sebenarnya yang Ibu buat itu sudah bagus ya kan, Bu. Nah, kita kan punya prosedur juga ya kan, Bu. Nah, tapi apakah itu Ibu ketika Ibu coba, kan minggu depannya Ibu masuk lagi nih di kelas yang sama ya kan, Bu. Di kelas berapa tadi, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Di kelas 10/8 Bu. Jadi saya itu masuk di kelas 10 semua tahun ini. Jadi 10/1 sampai 10/8 saya yang masuk. Jadi yang paling tidak saya suka itu kelas 10/8. Oh, kelas Begitu Bu Ria. 10/8. Oke. Iya. Ya, oke, Bu. Tadi kan, Ibu sudah membuat diskusi nih sama anaknya. Sudah sangat bagus sih, yang Ibu buat tindakan tersebut. Nah, apakah di minggu selanjutnya setelah Ibu tadi masuk di situ udah ngasih solusi, apakah ada perubahan, Bu, dari anak tersebut? Eh, Memang Bu, sebelum saya memulai pelajaran itu saya biasanya memotivasi mereka.
Bahkan pada saat memulai pelajaran itu saya sering membuat suatu istilahnya menyuruh mereka mengungkapkan perasaan mereka melalui emoji. Nah, biasanya itu saya suruh mereka menggambarkan emoji perasaan mereka pada saat itu di kertas sticky note. Nah, dari situ saya bisa lihat bagaimana perasaan, kemudian kondisi yang mereka alami pada saat belajar dengan saya seperti itu, Bu Ria. Jadi yang saya lihat punya si Levi ini dia emoji yang dirasakannya itu sepertinya dia ngantuk, malas seperti itu. Jadi dia membuat gambar emoji kurang bahagia seperti itu, Iya, Bu Ria. Itu di awal pembelajaran Ibu buat seperti itu ya, udah ketahuan lah dulu ya Bu ya. Iya, Bu Ria. Oke, nah apakah Ibu sudah, itu kan tadi sudah berdiskusi nih sama anaknya langsung, tapi tidak ada dapat solusi gitu kan Bu. Apakah Ibu sudah ada seperti kolaborasi atau diskusi kepada wali kelasnya Bu? Oh, sudah, Bu. Oh Bahkan sudah. ketika saking saya kesalnya dengan si anak ini, karena selalu buat ulas tiap pelajaran saya selalu tanyakan bagaimana kondisi si Levi di keluarganya. Jadi wali kelasnya cerita seperti ini, si Levi ini ketika orang tuanya menceritakan tentang dia ini anak yatim, Bu. Nah, di rumah memang yang ada hanya ibunya. Jadi ayahnya memang masih hidup tapi tidak bertanggung jawab lagi kepada si Levi ini. Nah, di rumah itu kalau di rumah dia memang karena memang orang tuanya tulang punggung keluarga, jadi sepertinya kurang perhatian, Bu Ria. Seperti itu. Oke, benar-benar. Nah, menurut Ibu, apakah maksudnya gini, permasalahannya di rumah itu yang dibawa ke sekolah itu apa mempengaruhi karakter dia sehingga mempengaruhi dia proses belajar, Bu? Menurut saya iya, Bu, sangat mempengaruhi ya. Karena ketika misalkan nih saya agak marah dengan tingkah si Levi, nanti dia bilang gini, "Ibu, Ibu nggak kasihan ya sama saya anak yatim?" Nah, dia bicara seperti itu berarti dia sikap dia itu terpengaruh dari rumah seperti itu, Bu Ria. Jadi sangat mempengaruhi pada saat dia belajar seperti itu, Bu Ria. Nah, kalau boleh tahu, Bu, apakah karakter si Levi ini hanya kepada ibu saja atau kepada teman-teman yang lain masuk di kelas itu juga guru-guru yang lain juga seperti itu atau gimana ya, Bu? Iya, sama, Bu. Jadi kalau saya tanya bagaimana karakter Levi di kelas, sama. Apa yang dilakukannya di kelas saya, itu juga yang dilakukannya kepada guru lain. Seperti itu, Bu Ria. Jadi saya sudah mentok sekali ini. Bagaimana menyelesaikan masalah siswa saya yang satu ini. Seperti itu, Bu Ria. Oke, berarti tadi secara langsung ke anaknya sudah, wali kelas juga sudah ya Bu ya, kepada teman sejawat juga sudah ya Bu, yang masuk di kelas itu terutama ya kan Bu. Nah Iya, untuk Bu. kepala sekolah gimana Bu? Apakah udah pernah Ibu berdiskusi gitu untuk permasalahan si Levi ini Bu? Sebenarnya sudah, Bu. Nah, karena kami guru-guru yang masuk di kelas 10-8 sudah jenuh dengan tingkahnya si Levi ini, maka Ibu kepala sekolah menyarankan kepada kami, ya udah, coba kalian bawa dulu si Levi ke saya. Nanti coba saya ngomong dengan Levi. Seperti itu, Bu Ria. Jadi saya panggil si Levi dan saya suruh ke kantor kepala sekolah. Seperti itu. Nah, ternyata ketika pulang dari kantor kepala sekolah, saya lihat wajahnya sudah tidak lagi mengganggu temannya, tidak menantang. Yang biasanya dia itu melawan, Bu, menantang. Nah, ketika sudah keluar dari ruang kepala sekolah, dia sudah mulai tidak mengganggu temannya seperti itu. Saya nggak tahu apa yang dibicarakan ibu kepala sekolah dengan si Levi sehingga dia bertingkah seperti itu. Nah, ternyata setelah besoknya saya tanya ke ibu kepala sekolah, ternyata ibu kepala sekolah cerita tentang bagaimana keluarga. Jadi intinya ibu kepala sekolah itu memberikan motivasi, Bu Ria. Seperti Oke. itu. Nah, kalau menurut Ibu apa yang akan Ibu lakukan
Nah, kan tadi kan sudah kita Ibu sudah melakukan seperti diskusi kepada siswanya langsung, tidak juga pada wali kelas, tidak juga pada teman sejawat juga dapat. Tapi kayaknya setelah Ibu cerita tadi ada dapat satu solusi nih dari kepala sekolah. Itu apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Karena kan sedikit udah ada perubahan nih si Levi. Jadi apa yang mau akan Ibu lakukan ke depannya? Saya Pembelajaran di kelas, mikirnya Bu. gini, Bu. Saya mikirnya gini, oh kemarin itu ibu kepala sekolah cerita dia melakukan memberikan motivasi kepada si Levi. Jadi saya pikirnya gini, Bu, oh berarti penting sekali motivasi itu dilakukan pada saat pembelajaran seperti itu, Bu. Ya. Jadi saya akan melakukan motivasi saat belajar, kemudian nanti saya akan mendengarkan bagaimana perasaan mereka pada saat itu melalui sticky notes. Nanti mereka akan menggambarkan bagaimana kondisi emoji mereka pada saat itu. Nah, kemudian saya lihat lagi, Bu, ketika saya melakukan pembelajaran secara demonstrasi dan praktikum, saya lihat si anak ini aktif sekali, Bu. Yang tadinya dia tidak mau belajar, ini dia mau belajar, Bu. Nah, ketika waktu itu kami ada praktikum nih tentang hukum dasar kimia. Jadi di hukum dasar kimia itu ada namanya hukum Lavoisier. Lavoisier itu menimbang massa zat sebelum dan sudah reaksi. Nah, yang saya lihat, saya perhatikan dari si Levi ini, pada saat menimbang zat, dia yang menimbang zatnya, Bu. Jadi saya senang, oh berarti si Levi ini mau untuk belajar seperti itu. Jika dia diberi tanggung jawab seperti itu, Bu Ria. Jadi saya akan melakukan pembelajaran yang pastinya menarik minat dia lah, Bu, seperti itu. Jadi kalau yang saya perhatikan, kalau saya menerangkan diskusi kelompok, dia tidak mengena, bahkan dia makin ribut. Tapi kalau kita berikan dia suatu tanggung jawab, dia akan berbuat dengan baik, dia akan belajar dengan baik, seperti itu, Bu Ria. Oke. Tadi saya ulangi lagi, Bu. Dari cerita Ibu tadi kan ini seperti udah suatu perubahan yang baik ya, Bu. Rencana ke depan yang akan Ibu lakukan. Nah, menurut Ibu dari rencana yang Ibu lakukan ini apakah sudah yang paling baik atau ada tambahan lagi rencana yang akan Ibu lakukan? Rencana yang akan saya lakukan, Bu, ya saya akan membuat pembelajaran saya lebih menarik lagi. Itu menurut saya. Jadi saya akan membuat siswa itu lebih aktif lagi seperti itu, Bu. Oke. Berarti ini kalau Ibu bicara tentang harus lebih baik, lebih aktif lagi, apakah itu pembelajarannya hanya di kelas atau gimana ya, Bu? Iya, Bu. Maaf, Bu. Tadi kan Ibu bilang ceritanya untuk melakukan pembelajaran yang lebih aktif lagi nih. Nah, kalau boleh saya tanya, ke depannya apakah Ibu melakukan pembelajarannya hanya di kelas atau di tempat lain, Bu? Biar supaya kan kadang-kadang anak-anak punya suasana baru gitu, Bu. Saya akan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa, Bu. Jadi bukan hanya di kelas 10-8, jadi saya akan melakukan di kelas 10-1, 2, bahkan semua kelas saya akan lakukan, Bu. Jadi saya akan melakukan menurut minat dan kemampuan dari si anak tersebut. Seperti itu, Bu Ria. Oke, bagus Ibu. Kalau menurut saya langkah-langkah rencana yang Ibu lakukan itu sudah tepat. Apalagi Ibu bilang si Levi ini tadi kalau cuman Ibu kasih teori, gitu-gitu aja dia malah seperti bosen mencari perhatian gitu ya kan, Bu. Nah, tapi kalau tadi Ibu cerita tentang dia ketika praktek tanggung jawab, dia tanpa disuruh juga udah melakukan. Rasa saya di sini sudah langkah yang tepat Ibu ambil. Nah, menurut Ibu setelah ini misalnya tadi kan Ibu bilang dengan rencana itu, Bu, menurut Ibu sudah tepat. Tapi saya masih mau bertanya, gimana Bu? Apakah jika nih misalnya tadi dia praktek tuh melakukan hal yang mau ya Bu ya, kalau disuruh tanpa disuruh tapi mau. Tapi jika kalau di praktek nanti dia juga mengganggu temannya atau dia di praktek tidak aktif, itu bagaimana menurut Ibu? Apakah ada solusi yang lain? Saya akan memperhatikan si anak tersebut dari profil belajar dia, Bu. Kalau dibilang tadi dia akan mengganggu temannya pada saat praktek, berarti dia harus mungkin si anak tersebut lebih senang belajar sendiri seperti itu, Bu. Jadi nanti
pembelajarannya pasti berbeda saya buat Bu Ria, seperti itu. Oke, berarti sesuai dengan minat dia lah ya, Bu. Nggak bisa kita paksakan dengan yang kita arahkan, tapi ternyata kita harus mencari minat bakatnya dulu ya dalam pembelajarannya, Bu. Iya, benar Bu Ria. Oke. Nah, gimana perasaan Ibu setelah kita berbincang? Apakah ada yang masih mengganjal gitu, Bu? Ya, saya merasa lega Bu. Ternyata sesuatu yang saya bingungkan itu ternyata simpel Bu. Jawabannya simpel. Ternyata masalah saya itu bisa diselesaikan dari motivasi, kemudian dari pembelajaran yang menarik, kemudian dari mengetahui keadaan emosi si anak. Jadi kita akan mengetahui tindakan kelanjutan ke depannya seperti itu Bu ya. Oke. Berarti setelah ini selain Ibu melakukan pembelajaran menarik dan sesuai dengan minat siswa, pelajaran minat siswa, berarti Ibu harus lebih konsisten ya Bu ya dalam proses pembelajaran. Nah, artinya setelah ini secara konsisten yang gimana ya Bu? Kalau Ibu misalnya ini dalam pembelajaran Bu? Ya, sudah pasti saya akan melihat bagaimana siswanya Bu gitu. Dari awal saya harus melakukan asesmen seperti itu. Jadi sangat membantu sekali pembicaraan kita hari ini Bu. Saya sangat berterima kasih. Iya. Masalah saya terpecahkan kayaknya Bu. Mudah-mudahan saya bisa melakukannya untuk kedepannya Bu. Seperti itu. Tapi tanpa dukungan pasti Ibu susah untuk melakukan konsisten ya kan Bu, secara konsisten pembelajaran itu. Nah, menurut Ibu apa yang Ibu harapkan, dukungan apa yang Ibu harapkan untuk selanjutnya Bu? Yang pastinya dukungan dari setiap guru pasti ya Bu ya. Kemudian dukungan dari kepala sekolah seperti tadi kan ada dukungan dari kepala sekolah ya Bu ya. Iya Bu. Ya Ibu kepala sekolah ikut andil turut mengambil bagian dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi seperti itu Bu Ria. Oke, ide bagus Bu, sangat bagus yang udah Ibu terapkan. Semoga permasalahan Ibu ini dapat selesai dengan baik, si Levi pun menjadi anak lebih baik, dan kedepannya tidak ada lagi permasalahan-permasalahan di kelas setelah Ibu terapkan seperti ini ya Bu. Iya, amin. Terima kasih ya Bu atas pencerahannya. Sama-sama Ibu. Adakah lagi yang harus kita diskusikan Bu? Mungkin saya rasa cukup sekian Bu. Saya sangat berterima kasih Bu. Oke Ibu. Ibu kayaknya selesai dulu. Iya, saya kebetulan ada dipanggil kepala sekolah. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu jangan sungkan untuk datang ke saya. Kita saling sharing, kita saling tanya jawab untuk diskusi lagi untuk mencari permasalahan yang ada di kelas kita. Mana tahu kita saling bantu ya kan Bu? Iya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya Bu, sehat-sehat ya Bu. Sampai sini dulu ya Bu. Selamat siang Ibu. Iya Bu. Iya, siang Bu.